Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Tafsir surat Al-Fatihah ayat yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala Maliki yang memiliki yaumiddin, hari pembalasan. Maliki yaumiddin atau Maliki. Kedua bacaan itu sahih dan mutawatir di dalam qiraah sab'ah. Ada pula yang membacanya dengan milki. Pengkhususan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat tidaklah hanya kepada hari akhirat, tetapi Allah juga pemilik hari-hari di dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala juga pemilik hari di akhirat. Jadi Allah adalah pemilik semua hari, semua kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah adalah Rabb, pencipta, pemilik dan pemelihara al-alamin, semua alam semesta raya, langit, bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 3 ini disebutkan Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan, yaitu hari-hari akhirat. Disebutkan secara ayat bahwasanya memang di hari akhirat itulah tidak ada seorang makhluk pun yang mengklaim dia pemilik kehidupan. Adapun di dunia banyak orang yang mereka mengklaim menjadi miliknya. Padahal sejatinya semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Allah pemilik hari-hari akhirat, karena di sana tiada makhluk pun selain Allah yang mengklaim memiliki hari-hari kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala pemilik tunggal kehidupan di dunia dan di akhirat ini. Dan pada hari akhirat nanti tidak ada seorang makhluk pun yang dapat berbicara melainkan dengan izin Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Naba ayat 38, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf pada hari akhirat nanti. Mereka tidak mampu berkata-kata, tidak bisa berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Dan dia mengucapkan perkataan yang benar. Ulama Ad-Dhahhak menceritakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah yang memiliki hari akhirat, yakni Allah pemilik tunggal, tidak ada seorang pun yang mempunyai kepemilikan di dalam kehidupan akhirat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan ini milikku dalam kehidupan akhirat. Dan tidak ada seorang pemilik pun kehidupan, harta benda, dan berbagai macam perbendaharaan di dalam kehidupan akhirat kecuali hanya Allah. Tidak ada makhluk pun yang mengklaim memiliki sesuatu pun di akhirat nanti. Karena di sana kondisinya sangatlah berat. Hari akhirat adalah hari pembalasan, hari perhitungan bagi makhluk, hari kiamat. Semua makhluk akan dibalas menurut amal perbuatannya.
Apabila amalnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Apabila amal di dunianya buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan di akhirat dan mereka akan mendapatkan siksaan, kecuali orang yang dimaafkan oleh Allah. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai ampunan, pemaafan. Fa'fu anni, maka ampunilah kami. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Iyyaka merupakan objek yang didahulukan dari subjek dan predikatnya di dalam bahasa Arab. Aslinya sesuai dengan kaidah bahasa Arab, na'budu iyyaka. Nahnu na'budu, kami sebagai mubtada, sebagai khabar, na'budu, nahnu sebagai fa'il, dan abada ya'budu sebagai fi'il, dan iyyaka itu adalah sebagai objeknya. Namun kemudian di sini di balik iyyaka baru na'budu, yaitu untuk tujuan tertentu, yakni tujuan yang pembatasan. Agar pembicara terfokus pada apa yang hendak diutarakan. Iyyaka, hanya kepada Engkau lah na'budu kami beribadah, yakni kami tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Engkau. Dan kami tidak berserah diri kecuali hanya kepada Engkau. Dan ini merupakan kesempurnaan ketaatan. Yaitu manusia, makhluk tunduk beribadah hanya kepada Allah. Karena manusia sejatinya hanyalah hamba Allah yang diturunkan ke dunia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Manusia diberikan berbagai macam sarana nikmat, tujuannya adalah untuk beribadah. Ibadah adalah menyatukan kesempurnaan kecintaan, ketundukan dan ketakutan kepada Allah. Cinta Allah, tunduk kepada Allah, dan takut kepada Allah. Ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan rahasia Al-Quran. Dan rahasia Al-Fatihah ini adalah dalam Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Penggalan yang pertama, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, merupakan penyucian dari berbagai macam kesyirikan, kemusyrikan, peribadatan kepada selain Allah. Jadi murni hanya betul-betul manusia beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan, merupakan pensucian dari upaya, usaha, dan kekuatan. Bahwasanya kita hanya mampu hidup di dunia ini kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga manusia senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Manusia senantiasa mengikuti aturan Allah, dan manusia senantiasa ridho dengan semua apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Kemudian di dalam ayat ini terdapat perubahan dari ghaib kepada mukhatab. Dengan kaf mukhatab iyyaka. Hal ini selaras tatkala seorang hamba memuji
mengagungkan, mensucikan penghambaan dan meminta pertolongan kepada Allah, maka seolah-olah Allah itu dekat. Allah yang maha mulia, yang maha agung, seolah-olah hadir di hadapannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar-benar melihat. Maka pantas jika hamba menyapa Allah dengan iyaka, hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepada Engkau lah na'budu, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah nasta'in, kami memohon pertolongan. Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, berarti hanya kepada Allah Engkau lah kami takut, hanya kepada Engkau lah kami berharap, dan hanya kepada Engkau kami mengesahkan peribadatan, dan kami tidak berbuat kesyirikan, kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan. Kami hanya beribadah kepada Engkau semata ya Allah. Dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan untuk mentaatimu dan melakukan seluruh persoalan yang telah Engkau tuntunkan. Iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in karena ibadah merupakan tujuan manusia diciptakan ke dunia. Kemudian setelah itu baru permintaan tolong yang merupakan sarana untuk mencapai ibadah kepada Allah. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.